Halo, kembali lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kegunaan implikatur dalam pragmatik. Membuat video ini untuk menyelesaikan tugas pragmatik dari dosen pengajar Bapak Irwan Siegian MPD. Perkenalkan, di sini nama saya adalah Fadelia Rahma dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pragmatik, kegunaan implikatur dalam pragmatik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pragmatik. Pragmatik adalah studi makna dalam kaitannya dengan situasi ujaran. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Pragmatik mempelajari maksud ujaran, yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan. Pragmatik mempersoalkan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur dan mengkaitkan tindak tutur memandang konteks sebagai pengetahuan bersama antara pembicara dan pendengar, dan pengetahuan tersebut mengarah pada interpretasi suatu tuturan. Artinya, pragmatik mempersoalkan makna yang muncul dari suatu tindak tutur. Membaca maksud dari sebuah tuturan terlihat sederhana, namun juga tidak gampang. Kadangkala informasi pragmatik mengkaji kemungkinan implikatif yang muncul dari tuturan atau ujaran. Ada banyak penggunaan bahasa yang bersifat implikatif, seperti iklan, kolom-kolom. Pragmatik mengkaji kemungkinan implikatif yang muncul dari tuturan atau ujaran. Ada banyak penggunaan bahasa. Implikatur merupakan salah satu kajian dalam pragmatik. Secara sederhana, implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh tersurat. Menurut Wijana, tahun 2011, halaman 38, proposisi atau suatu asumsi yang dihasilkan penutur yang diimplikasikan. Dalam Octavianus 2006, halaman 90 menjelaskan bahwa implikatur adalah implikasi lain yang dapat dituturkan dari suatu ujaran. Ujaran yang mengandung implikatur menyiratkan sesuatu yang berbeda. Konsep tentang implikatur pertama kali dikenalkan oleh H.P. Grace dalam Octavianus tahun 2006 untuk memberikan masalah tentang makna. Konsep implikatur ini dipakai untuk menerangkan perbedaan yang sering terdapat antara apa yang diucapkan dengan apa yang diimplikasi. Penggunaan implikatur dalam berbahasa mempunyai pertimbangan seperti untuk memperluas. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan implikatur, yaitu 1. Implikatur bukan merupakan bagian dari tuturan. 2. Implikatur bukanlah akibat logis tuturan. 3. Implikatur sebuah tuturan memungkinkan memiliki lebih dari satu implikatur. Menurut Kristal dalam Octavianus tahun 2006 halaman 91, implikatur secara umum dibagi menjadi 2 macam, yaitu implikatur non-konvensional atau implikatur percakapan dan implikatur konvensional atau non-percakapan. Berikut contoh-contoh implikatur. Seorang tamu baru saja masuk ke ruang tamu dan berkata, "Udara panas sekali ya." Ternyata, pernyataan itu mempunyai bermacam-macam makna yang diimplikasikan. Salah satunya adalah meminta kepada tuan rumah untuk berbicara di teras rumah saja. Meminta kepada tuan rumah untuk menyediakan air es atau air dingin. Suto adalah orang Medan sehingga wataknya keras. Implikasi tuturan tersebut adalah bahwa watak keras Suto karena dia orang Medan. Apabila Suto bukan orang Medan yang dominan suku Batak, tentu saja tuturan tersebut tidak berimplikasi bahwa Suto adalah orang Medan. Ketiga, suatu kesempatan, suatu pengurus masjid berkata, "Pembangunan masjid kita sampai hari ini sudah mencapai tahap kedua, tepatnya 2 tahun 2 bulan. Namun sampai saat ini keramik yang sudah kita pesan belum juga dipasang. Saudara-saudara, lihatlah ke atas, langit-langit masjid ini belum juga selesai."
Tuturan tersebut dapat mengandung implikasi yang hadir pada kesempatan itu, khususnya pada Bapak Wali Kota untuk menyumbang dan membantu pembangunan masjid yang berlangsung. Contoh keempat, Bambang datang, rokoknya disembunyikan. Contoh kelima, Bambang datang, aku pergi dulu. Keenam, Bambang datang, kamarnya dibersihkan. Jawaban B dalam nomor 4 mungkin mengimplikasikan bahwa Bambang adalah perokok, tetapi ia tidak pernah membeli rokok. Merokok kalau ada yang memberi dan tidak pernah memberi temannya dan sebagainya. Jawaban B dalam contoh 5 mungkin mengimplikasikan bahwa tidak senang Bambang datang. Wah, dalam contoh ketujuh ini ada, wah, panas sekali ya sore ini, kamu kok tidak berkeringat, apa enggak kegerahan? Enggak, aku sudah mandi tadi. Atau contoh lain sehubungan dengan implikator percakapan. Kalimat aku sudah mandi tidak sebagai jawaban suatu dialog. Secara literal, memang tidak bersangkut paut dengan kalimat yang diucapkan oleh lawan bicara sebelumnya. Tetapi, yang tersirat pada kalimat jawaban itu menyiratkan bahwa menganggap udara memang panas, dan mungkin saja menyindir orang yang diajak berbicara tersebut. Implikator juga memberikan makna yang berkebalikan dari bentuk ujarannya. Meskipun implikator tidak mempunyai maknanya berkebalikan, tetapi tidak menimbulkan pertanyaan logika. Seorang ibu melihat anaknya memanjat pohon, kemudian mengatakan kepada anaknya, "Ayo nak, naik lebih tinggi lagi, ayo naik sampai puncak, ayo teruskan." Ujaran tersebut tidak dimaksudkan untuk menyuruh anaknya agar memanjat lebih tinggi lagi, tetapi sebaliknya, menyuruh anaknya turun karena memanjat pohon itu berbahaya, dapat berakibat jatuh dari pohon, dan seterusnya. Contoh ke-9, dia memiliki banyak relasi, karena itu ia dapat pekerjaan yang mudah. Contoh di atas merupakan salah satu contoh dari implikator non-percakapan. Kalimat tersebut dimarkahi oleh karena itu. Dalam kalimat tersebut tidak menjadi percakapan, tetapi adanya pemarkahan. Pekerjaan itu dapat mengimplikasikan bahwa relasi membuat dia mendapat pekerjaan yang mudah. Dalam tuturan implikatif, penutur dan lawan tutur harus mempunyai pengalaman yang sama. Dalam suatu konteks, jika tidak, maka akan terjadi sesuatu kesalahpahaman atas tuturan yang terjadi di antara keduanya. Dalam hubungan timbal balik di konteks budaya kita, penggunaan implikator terasa lebih sopan. Misalnya, untuk tindak tutur menolak, meminta, memberi nasihat, menegur, dan lain-lain, tindak tutur yang melibatkan emosi mitra tutur pada umumnya lebih diterima jika disampaikan dengan implikator. Kemampuan untuk memahami implikator dalam sebuah tuturan tergantung pada kompetensi linguistik yang dikuasai seseorang. Seorang penutur
tidak mungkin menguasai seluruh unsur bahasa karena kompetensi linguistik seseorang itu terbatas. Namun dengan keterbatasan ini, seorang penutur mampu menghasilkan ujaran yang tidak terbatas. Seorang penutur dan lawan tutur yang akan mampu memahami dan menghasilkan ujaran baru yang benar-benar dalam bahasanya. Terima kasih. Sekian video dari saya tentang penjelasan kegunaan implikatur dalam pragmatik. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perkataan yang menyakitkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.